Assalamualaikum. Hai sahabat studio Ala Ali. Welcome back to our session. This is podcast Ala Ali. Bersama saya Celia dan rekan saya Rani. akan menghadirkan tamu-tamu yang sangat menginspirasi untuk berbagi kepada sahabat studio Ala Ali. Jadi saat ini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Ainun dan Ustazah Zulfa. Kenapa kita mengundang Mbak Ainun dan Ustazah Zulfa dalam podcast Alali ini? Karena kita tuh pengen tahu proses mereka tuh bisa menghafal 30 juz gitu. Apa sulit mudahnya menghafalkan itu gitu. Jadi sekarang silahkan Mbak Ainun dan Ustazah Zulfa memperkenalkan diri ke hadapan kamera. Perkenalkan, nama saya Umi Afia Ainun Rohmah. Saya dipanggil Ainun dan sekarang saya duduk di kelas 10. Monggo Mbak Zulfa. Perkenalkan, nama saya Zulfa Husnaini. Sekarang sudah lulus SMA. Oke. Jadi saya di sini. Ya, dan sekarang di sini kita punya pertanyaan untuk kalian yang sebagai penghafal 30 juz. Ya, Monggo, Sil, jadi pertanyaannya. lanjut ya. Pertanyaan pertamanya itu niat awalnya Ustazah Zulfa sama Mbak Ainun buat ngafalin Al-Quran. Niatnya Niat awalnya pengen membanggakan kedua orang tua. itu pastilah. Pasti setiap orang. Selain membanggakan orang tua apa, Us? Selain itu pengen mempelajari indah bahasanya. Indah bahasanya Kan Al-Quran. bahasanya cantik. Cantik pengen. kayak. Menurut saya. Lanjut Mbak Ainun. Niat saya juga sama, pengen membanggakan orang tua. So juga mau mempelajari kitab sucinya umat Islam. Ya, kayak gitu. Dan juga ngapalin Al-Quran itu pengen atau terpaksa? Iya, Us. Ya Oh. kepingin Pengen sendiri. Pengen sendiri. Nggak Bukan terpaksa. paksaan. Oh. Alhamdulillah nggak Jawab terpaksa. itu. Alhamdulillah nggak terpaksa. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, mulai dari Mbak Ainun. Motivasi untuk menghafal Al-Quran itu apa? Motivasinya, Mbak Motivasi Ainun. dari orang tua, teman gitu. Ya emang dulunya saya itu termotivasi karena keluarga. Keluarga, Itu ada yang hafal Quran. iya kan? Jadi awalnya saya sih juga nggak niat ngafal Quran, soalnya kayak susah gitu. Ya. Habis itu ya udah, ternyata saya coba dulu, ternyata ya gitu. Akhirnya saya termotivasi, disemangati sama keluarga, didukung sama keluarga. Akhirnya sampai sekarang bisa. Alhamdulillah. Yo, Alhamdulillah, saya mengharukan amin. sekali Rani. Ya. Kalau Ustazah Zulfa gimana, Us? Tetap dari orang tua ya. Motivasi terbesar dari setiap santri, terutama tetap dari orang tua dan dari orang tua mesti nih. Dari orang tua Sendiri- mesti ini sendiri. ya. Dan juga kok bisa sih selama ngehafal 30 juz Al-Quran Itu kok nggak bisa apa? hilang Heeh. hafalannya kok Tetap Iya. melekat di otak gitu, kok bisa gitu. Kalau aku ngapal langsung hilang hafalanku. Gimana? Ya karena kan setiap hari di murojaah. Terus setiap hari kita baca, setiap hari Diulangi terus-terus. ya kayak gitu. Kalau lupa ya diulangi lagi. Ingat-ingat Sampai lagi. ingat diulangi lagi. sampai ingat ya, Us. Ya. Lupa kan emang sifat dasar manusia. Ya, lupa tuh Lupa. memang sifat dasar manusia gitu. Jadi normal. Salah dan lupa. Waktu apa aja yang digunakan buat menghafal Al-Quran? Kapan gitu loh. Perasaanku kan banyak kegiatan ya. Iya. Banyak kegiatan pondok, sekolah gitu. Ya, Mbak Ainun. Kalau saya ngapalnya itu kadang setelah tahajud. Itu waktu yang pas buat gampang buat masuknya Iya, ayat-ayat ha. itu. Oh. Terus habis subuh, habis maghrib bisa. Tapi saya gitu ya males biasanya. Kalau Ustazah Zulfa, kapan aja Us? Aku pengen tahu nih. Habis subuh. Sama. Waktu yang emang dianjurkan untuk menghafal emang setelah subuh. Kenapa harus setelah subuh yang untuk dianjurkan untuk menghafal? Soalnya otak kita kan fresh. Like baru bangun tidur sih. Setelah Fresh kah? tidur bangun fresh. Hmm. Selama kalian menghafalkan Al-Quran,
kalian pernah nggak sih ngerasa nyerah gitu buat menghafal Al-Quran? Pernah, Pernah ya pastinya ya. pernah. Kok bisa nyerah itu gimana? Pas hafalannya sulit, terus semuanya serba pusing, pengen menyerah, tetap pengen menyerah, Pengen nyerah. tapi Kalau Mbak Ainun? kembalikan ke diri sendiri. Ini loh cita-citaku, Hmm. sudah sampai segini, masa mau menyerah? Eman, tetap Emang ya. lanjut lagi. Saya terharu. Saya juga. Nah, kalau Mbak Ainun tuh kok bisa nyerah tuh gimana ceritanya? Ceritanya ya, aku tuh nyerah dari pas hafalannya sudah tinggal 5 juz. Wih. Udah 25 juz, itu kan kayak asa berat gitu. Hafalannya susah, itu banyak pikiran, banyak masalah gitu. Itu kan nyerah. Habis itu ya aku interpretasi diri sendiri. Kok bisa nyerah tuh kenapa gitu. Habis itu ya aku itu ngejar impian juga. Kan niat awalnya kan juga pengen jadi hafiz Quran, tapi kok malah nyerah gitu. Jadinya bangkit lagi. Sudah 25 juz, tinggal 5 juz. Masa mau nyerah di tengah jalan? Ya, betul itu. Betul Kita nggak banget boleh sih. nyerah ya. Insya Allah iya, amin. Amin. Jadi, kalian itu memulai hafalan dari juz berapa, Mbak Ainun? Dari juz 30, 5 juz belakang. 5 Habis itu pindah ke depan. Depan tuh sampai juz 7. Habis juz 7 pindah lagi ke belakang. Kok gitu sih? Iya. Gak bingung gitu, ya? Mbak Ainun? Enggak, depan belakang gitu. Enak jadinya. Enak. Enak. Ayo kita nyoba besok. Insya Allah ya. Ayo. Lanjut, Ustazah Zulfa gimana, Us? Dari belakang, Dari belakang juga ya. tetap dari belakang 30, langsung sampai juz, tetap dari belakang sampai juz 10. Juz Habis 10. juz 10 pindah juz 1. Nggak. Soalnya diutus bunyai ya nggak tahu. Itu Iya. hafalannya nggak hilang, Us. Nggak. Kalau hilang dihafalkan lagi. Dihafalkan lagi. Sulit pastinya ya. Mau terus-terusan Cil. Iya. Hafalkan terus murojaah. Tapi pernah gak sih, Us, ngerasa kayak hafalan kita itu numpuk banyak banget? pernah Banyak banget sih hafalannya. Hafalan juga banyak kok sekarang ini. dijalani aja, dihafalkan terus. Dinikmati. Sekarang aku mau tanya nih. Metode menghafal yang kalian gunakan tuh seperti apa? Kok bisa sih cepat menghafalkan 30 Iya. juz dengan waktu sangat singkat itu? Singkat banget. Iya. Gimana, Us? Yang pertama dibaca dulu, dibaca dengan tajwid yang benar terutama. Iya. Sulit Baca. itu. Terus diulang per ayat, per suratnya. Bakal sulit banget kayaknya itu. Banget sih. Kalau Mbak Ainun gimana, Mbak Ainun? Metodenya? Karena Mbak Ainun ini masih baru kelas 10, udah hafal 30 juz. Aku juga pengen, Mbak Ainun. Kalau saya, metode saya itu dibaca per kata, per ayat. Kalau bisa sekalian artinya. Pesan arti nih. Ayat ini menjelaskan arti apa, kayak gitu. Habis itu nanti ayat pertama sudah hafal, dilancarin, diulang-ulang. Habis itu lanjut ayat kedua. Ayat kedua udah lancar, balik lagi ke ayat ke-1, gabung sama ayat kedua sampai 1 halaman. Kalau udah 1 halaman nanti diulangi dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Itu emang apa nggak sulit, nggak bosan gitu? Ya kalau dibilang sulit sih sulit, tapi kan udah impiannya, udah Iya, kalau cita-citanya. udah impian harus sih, Cil. Harus Iya. diikutin. Nah, Impiannya. Ini ada pertanyaan. Kan biasanya kalau di surat-surat Al-Quran ada lafat-lafat yang sama tau, Us, Mbak Ainun. Nah, Lafaz yang Itu sama. pas lagi setoran itu pernah gak tiba-tiba kesambung ke ayat surat lainnya? Pernah. Pernah. Saya juga pernah. Lupa. Saya sering, Us. Saya juga sering. Ceritain tau, Us. Iya. Gimana, Us? Kadang di lembar yang ini ketukar sama lembar sebelumnya. Yang ini
Aduh. Sabar itu. Malu Aduh. mesti malu. Saya juga pernah. Itu apa ya? Surat Al-Mutaffifin nyambung ke Al-Qalam. Ada kok yang sama. Ya kan? Itu. Saya pernah. Gak fokus mesti. Nggak Mm-mm. fokus. Nggak fokus. Mbak Ainun juga pernah Mbak Ainun ya? Ya pernah. Ya kayak gitu, malu gitu. Malu lah. Malu lah. Malu. Malu 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 malu. Kalian itu setiap setoran itu berapa halaman biasanya? Atau berapa lembar? Berapa juz? Ya, kalau setiap setoran hafalin dulu berapa halaman setiap setorannya. Kalau saya sih kan dulunya kan gak ikut sekolah kan, ikut Mm-mm. program tafid itu. Jadi per hari tuh bisa 1/4 juz. Wih, Bos. bos. Tapi- Nggak bisa. Tapi juga tergantung, kalau lagi banyak masalah pikiran itu paling cuma setoran 2 halaman, 3 Tergantung halaman dari tuh. moodnya. Ya. 2 halaman udah banyak loh itu. Udah banyak sih. Aku Paling 1 baris. Cil. Aku pernah sebaris itu setoran apa setoran? setoran. Karena aku belum hafalin ya dulu itu. Baru mau hafalin. Terus tiba-tiba gurunya datang. Kamu pasti di depan pertama tuh, Cil. Iya. Baru mau hafalkan. Udah coba lancar. Gak dimarahin gitu. Dimarahin. Oke, Udah oke, pernah oke. kayak gitu tuh. Sekarang saya mau mengetes kalian. Masih ingat apa enggaknya hafalan ya? Jadi Jadi, siap-siap. Bisa kok, pasti bisa. Oke. Lanjutkan potongan ayat di bawah ini. Aku hafal berapa aja ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Lanjut. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya apa nih? Bisa gitu ya? Iya. Aduh. Kalau Ustazah Zulfa aku mau ngetes apa ya nanya? Untuk Ustazah Zulfa, lanjutkan ya Usia. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Kul banyak. Coba. Gak apa semuanya. Terserah ini berarti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Benar? Salah. Qul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Salah. Salah. Banyak sekali kulnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Berarti kurang deres ini saya. Astagfirullahaladzim. Gitu. Susah usia. Ya Allah. Susah banget. Allah. Jadi kalian itu menghafalin banyak gitu itu kok bisa sih hafalannya nggak hilang gitu? Ya kan tiap hari di murojaah terus. Di murojaah. Ya. Harus wajib. Murojaahnya yang bosen. Kalau menghafal semangat. Mau Betes. soran semangat buat hafalan. So, kayak aku Murojaah males. dua-duanya males. Tapi pengen gitu dapat 30 juz. Tapi ya males gitu. Kalian tuh berapa lama menghafal Al-Qur'an, Mbak Ainun? Saya Ya. Saya menghafal Al-Qur'an dari kelas 7 SMP. 7, 8, 9, sekarang kelas 10. Udah hafal? Selesainya bulan 3, tanggal 3, 2021. Wih. Tahun kemarin Mbak. Ya. Impresif. Doain aku pengen juga kayak gitu. Amin. Amin. Amin.
Amin. Ya, diaminin. Kalau ada Kalau saya 3 tahun, 3 tahunan. 3 tahun tuh cepet banget tuh. Ya, sih. Soalnya udah besar ya, udah lulus SMA. Mm. Terus kalian juga kan sama sekolah diniyah itu, Iya. nggak fokus di Qurannya, juga fokus di diniyahnya juga. Lebih Sekolahnya lama. juga. Setiap selama kalian menghafalin Al-Quran, kalian pasti punya kan surat yang paling sulit dihafalin. Itu surat apa? Yang paling sulit dihafalin. Kalau saya di surat Ar-Rahman, soalnya banyak yang sama, Babi Ar-Rahman. butuh konsentrasi yang super. Babi ayi kan banyak sekali, tuker di sini ternyata salah loh, salah, waduh. Aku juga pernah kayak gitu tuh. Tahu surat Al-Mursalat. Banyak yang Al-Mursalat. sama kan. Iya. Juz 29 tuh. Iya, banyak yang sama. Aku kemarin Bulet. sama itu sama yang ngajar Al-Quran itu aku dimarahin, disuruh pulang lagi karena nggak lancar. Ya pasti harus dilancarin sih, Cel. Tapi angel, sulit banget itu Rani. Nah, kalau Mbak Ainun pasti punya kan surat yang paling sulit dihafalin sama Mbak Ainun. Surat yang paling sulit. Yeah. Juz 19 surat Asy-Syu'ara. Sama juz 23 As-Saffat. Al-Sufat itu kayak gimana? Aku juga gak tahu sih. Al-Syu'ara kayak gimana? Nanti pulang sekolah ya lihat. Ayo. Sulitnya tuh di apa Mbak Ainun? Sulitnya itu karena ayatnya pendek-pendek, terus banyak yang sama. Setiap halaman ke halaman berikutnya itu banyak yang sama. Semuanya pendek-pendek, Ya, pendek-pendek. apalagi surat Maryam itu kan akhir ayatnya itu matiwat semua. Mati Wah, pengetahuan Pendek-pendek. kalian tentang Al-Quran udah luas banget ya kayaknya. luas sih. Ya, alhamdulillah. 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 Aku juga pengen Rani. Ustazah, kalau Mbak Ainun hatamnya tahun kemarin, kalau Ustazah kapan? Udah lama. Lupa. Memang tujuan dari menghafal kan bukan berakhir di hatamnya, tapi seumur hidup harus dijaga. Gak masalah terus sampean hafal, sampean hatam, terus sudah di sini, enggak. Tapi sampai seumur hidup kalian dituntut untuk menjaga Sampai ajalnya menjemput. seumur hidup. Beratnya di situ. Tapi Berat sih. sulit banget Rani kayaknya itu. Emang sulit banget sih ya. Aku ngapalin 1 juz aja 1 tahun. Aku juga. Aku ngapalin juz 30 itu berapa tahun? Aku ngapalin 30 tuh dari MI. Bertahun-tahun. Karena sulit banget sih memang. Tapi emang ya Us ya, menjaga itu lebih susah daripada mendapatkan. Masa iya? Iya Dua-duanya sih. sulit. Buat aku sulit semua. Tapi coba bandingin deh. Dulu pas kamu ngapalin itu pasti semangat pasti. Iya, semangat banget. Iya, semangat. Awal-awal aku menghafalin Al-Quran, semangat banget rasanya. Ayo cepat, bentar lagi khatam ye. Lama-lama males. Tapi Bosen kalau gitu. udah hafal terus diulang-ulang rasanya kayak bosen Bosen. pengen ganti yang lain Bosen. Us. Iya. Aduh. Kayak aku merujuk juz 29 males banget gitu. Sampai dimarahin Bu. Dimarahin aku gara-gara gak lancar. Oh iya Us, Mbak Ainun. Pesan-pesan untuk para penghafal Al-Quran seperti kita Itu Biar apa, gak Us? males. ya, Biar dapat gak males. pelajaran dari Mm-mm. kalian. Motivasi itu datangnya dari diri sendiri terutama. Soalnya menghafal kalian sendiri, Iya kita sih. sendiri, diri sendiri. Ya, Jadi jangan bosan. Jangan bosan untuk menghafalkan. Tapi saya Jangan bosan. Bosan gak bosan tetap datangnya kan dari diri sendiri. Iya, Yang betul. membangkitkan bosan atau semangatnya tetap dari diri sendiri. ya. Dari Jangan moodnya bosan, Cel, ya. kalian. tapi aku bakal bosan. Lanjut motivasi dari Mbak Ainun. Tetap semangat buat yang sekarang lagi di masa-masa sulit menghafal Al-Quran. Mm-mm. Dulu saya juga pernah di masa-masa seperti itu.
Jadi semangat terus, istiqomah terus, jangan bosan, tetap bangkit dan jangan menyerah. Wah, Ainun. Oke. Oke. Jadi itulah dia obrolan kita di podcast Al-Hali ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus tetap semangat buat menghafalkan Al-Quran, dan juga katanya tadi gak boleh bosan ya. ya itu juga harus. Dan jangan juga gak boleh nyerah buat menghafalkan Al-Quran. Kita harus bisa mencapai tujuan kita gitu. Ya. Pasti bisa. Kita pasti bisa. Kalau misalnya orang lain bisa, kita juga pasti bisa sih. Yang penting berusahanya aja itulah. Tapi emang bakal sulit, tapi kita pasti bisa kok, pasti bisa ya. Jadi sekian obrolan kami di podcast Al-Ali hari ini. Jangan lupa buat komentarnya ya sob. Kalian boleh request kok tentang para santri atau tentang pengajarnya juga boleh kok sob. Oh ya sob, jangan lupa follow semua akun media sosial yang ada di bawah ini ya. Dan juga jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe kamu. Ya, jadi sekian pembicaraan kata hari ini. Saya Celia dan rekan saya Rani. Mohon untuk mengundurkan diri. Maafkan kami bila kami ada salah kata. Dan juga terima kasih telah menonton podcast kita hari ini. See you next podcast Al-Ali. Wassalamualaikum. Dadah.